Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fasih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma ij'alna min ibadika alladhina ataitahum malan wa ilma wa hum yattaquna fihi rabbahum wa yasiluna fihi rahimahum wa ya'lamuna lillahi fihi haqqan. Allahumma ij'alna min akbar kibari rijalil a'mali as-saduqin al-umana waj'alna min akbar kibaril ulama'i warasatil anbiya' waj'alna min akbar kibari a'immatil ummati wa qadatiha wa rawadiha al-udul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para pemuda bintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan peserta kajian yang mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan-ketaatan, dalam kebaikan-kebaikan, mengisi waktu, mengisi usia, mengisi umur dengan agenda-agenda terbaik, dengan ketaatan-ketaatan terbaik, dengan segala yang bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat bagi umat manusia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ketemu kembali pada kajian kita terkait salat berjamaah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita ada pada bagian yang keempat. Ya, ada pada bagian yang keempat yang secara khusus insyaallah kita akan membahas tentang faidah-faidah, tentang manfaat-manfaat salat berjamaah. Agama kita sangat luar biasa. Ya, ketika mengenalkan, ketika mengajarkan satu syariat tertentu, termasuk syariat salat berjamaah ini, itu dilakukan dengan berbagai macam pendekatan. Bukan hanya satu jalur, seperti instruksi, perintah, ancaman. Subhanallah ya. Kita merasakan bahwa untuk menjelaskan kepada kita terkait dengan syariat salat jamaah ini, kita mendapatkan pengkayaan yang luar biasa. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang dalil-dalil wajibnya salat berjamaah secara personal. Bukan sesuatu yang dipaksakan.
Tetapi dari dalil-dalil itu kita mendapatkan betapa dia memang layak untuk diposisikan itu. Karena ketika ada yang kemudian meremehkannya dan meninggalkannya, kerugian besar akan dialami. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai faidah, berbagai manfaat, berbagai kemaslahatan yang lagi-lagi akan menegaskan betapa layak dan pantas sekali dan pas sekali ketika ini diwajibkan bagi personal. Karena semua orang membutuhkan manfaat-manfaat ini, semua orang membutuhkan faidah-faidah ini, semua orang membutuhkan kemaslahatan-kemaslahatan ini. Baik di dunia maupun di akhirat, apalagi bagi para pemuda yang memang sangat ditekankan untuk mengisi masa kepemudaan itu dengan ibadah-ibadah yang terbaik, mulai mengkaji ilmunya, memahami pesan-pesan yang ada di sana, hingga mengamalkannya dan bahkan bertekad untuk menyampaikan kembali kepada orang lain, insyaallah, dengan harapan kita diberikan kesempurnaan hidayah oleh Allah dalam urusan salat ini, dan lebih spesifik yang kita bahas adalah salat berjamaah. Iya, kita lihat teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, terkait dengan manfaat-manfaat salat berjamaah ini. Penulis kitab Ustaz Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, beliau mengatakan begini: salatul jama'ati fiha fawaidu katsiratun. Salat berjamaah di dalamnya ada faidah-faidah yang banyak. Wa masalihu 'azimatun. Masalih jamak dari maslahat. Kemaslahatan yang agung. Wa manafi'u muta'addidatun. Jamak dari kata manfaat. Manfaatun, manfaatani, manafi'. Ada kemanfaatan yang berbilang, muta'addidah, dari kata adat, angka bilangan. Jadi manfaat-manfaat salat jamaah ini berbilang. Syuriat min ajliha, di mana salat ini disyariatkan memang untuk agar semua yang menegakkannya mendapatkan faidah-faidah ini dalam jumlah yang sangat besar, maslahat-maslahat ini dan kemanfaatan-kemanfaatan ini. Wa hadha yadullu ala anna al-hikmah taqtadi anna salat al-jama'ati fardhu 'ain. Hikmah di balik ini semuanya layak ketika kemudian salat berjamaah itu dihukumi sebagai fardhu 'ain, kewajiban personal, kewajiban per orang, bukan kewajiban kifayah. Ketika ada sebagian yang sudah menegakkan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Wa min hadhil fawaid, dan di antara faidah-faidah tersebut, wal hikam allati syuri'at min ajliha, dan hikmah-hikmah di mana salat jamaah ini disyariatkan untuk mewujudkan itu, ma ya'ti, adalah pada poin-poin berikut. Pada poin-poin yang berikut dari faidah itu. Yang pertama, manfaat, hikmah, kemaslahatan dari salat berjamaah ini adalah bahwa syariat berkumpul bagi umat Islam. Umat Islam disyariatkan untuk berkumpul, untuk berjamaah, untuk berijtima'. Karena digambarkan umat Islam ini diumpamakan sebagai satu tubuh. Maka didorong untuk melakukan berbagai aktivitas yang mendukung bagi kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Ada banyak manfaat nanti dalam persoalan ini. Dalam agama kita, disyariatkan umat Islam berkumpul ini ada yang sifatnya harian. Bahkan sehari semalam 5 kali, 5 waktu. Ada yang bersifat pekanan, salat Jumat. Dan ada yang sifatnya tahunan,
ya, yaitu salat 2 hari raya dan juga wukuf di Arafah. Kalau salat hari raya di sebuah wilayah orang berkumpul, bahkan disyariatkan mereka yang sedang berhadas besar, para wanita yang sedang haid, yang sedang nifas, semuanya diundang untuk mendatangi lokasi pelaksanaan salat hari raya. Sedangkan wukuf di Arafah ini berkumpulnya delegasi Allah dari seluruh penjuru dunia yang juga bersifat tahunan. Kaum muslimin, teman-teman generasi dan pemuda bintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk saling sambung, saling komunikasi, saling berbuat ihsan, ya, berbuat baik, berbagi rasa, saling memelihara, saling menjaga, saling membersihkan hati, dan saling mendakwahi menuju Allah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Jadi subhanallah, dalam pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin ini bukan sekedar kumpul yang naudzubillah berpotensi menghasilkan kemaksiatan. Karena sering kali orang ketika kumpul, dia punya gosip, ya, punya bahan untuk disampaikan kepada yang lain. Tapi dalam agama kita diharamkan untuk melakukan itu. Sebaliknya memang diundang untuk berkumpul berjamaah, ya, dari waktu ke waktu untuk mengokohkan kesatuan dan kebersamaan kaum muslimin. Ini jelas sebuah faidah, sebuah hikmah, sebuah kemaslahatan dan kemanfaatan yang sangat-sangat besar, dan kita semuanya membutuhkan, dan kita punya kewajiban untuk mendukung ini terwujud dan terlaksana. Poin kedua, di antara manfaat, ya, berkumpul untuk berjamaah di masjid adalah beribadah kepada Allah via kumpul ini. Bukan bermaksiat, tetapi beribadah. Ya, tujuannya menuntut pahala. Kita tahu bahwa dalam salat berjamaah dilipat gandakan sampai 27 derajat. 27 kali dibandingkan dengan salat sendirian. Apalagi jika kita berkumpulnya ada di Masjidil Haram, maka angkanya sangat-sangat besar. Dan kita tahu ada undangan itu. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya bahwa pelana itu tidak boleh dipasang. Artinya tidak boleh melakukan perjalanan panjang untuk niat beribadah kecuali kepada atau menuju 3 buah masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini bahkan tidak harus menunggu musim, ya, musim haji. Kapanpun, dimanapun, ketika memungkinkan, ya, ketika memungkinkan untuk berangkat, disyariatkan untuk berangkat. Karena angkanya sangat-sangat besar. Berkumpul di sana, beribadah di sana, utamanya salat, maka 100.000 kali, ya, dari salat di masjid dekat rumah kita. Ya. Kemudian takut dari hukuman Allah. Ya, takut dari hukuman Allah. Dan minat berat dengan apa-apa yang ada di sisinya. Kita tahu masjid adalah rumah, tempat bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa, ya, bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ya, maka kita didorong untuk senantiasa datang ke masjid, bukan datang ke pasar. Ya, kecuali untuk hajat, ya, belanja tertentu. Itu pun diajarkan untuk segera balik, segera keluar dari pasar itu, karena di sana, ya, banyak potensi yang tidak baik.
Sebaliknya, di masjid kita didorong untuk itu. Ya. Dan ketika kita mengharapkan yang ada di sisi Allah, ya, digambarkan bahwa masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap segera mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah yang kita minati. Yang ketiga, saling menguatkan cinta dan kasih. Subhanallah, saling menguatkan cinta dan kasih. Ini diantara manfaat, ya, berjamaah di masjid adalah keberadaan ini, saling menguatkan, ya, untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi antara satu dengan yang lain di antara umat Islam. Ya. Tujuannya saling mengetahui berbagai keadaan sebagian terhadap sebagian yang lain, hingga bisa menjenguk yang sakit, mengantar jenazah yang meninggal, menolong, ya, yang terzalimi, ya, atau meminta pertolongan, dan membantu yang sedang butuh. Begitu pula saling bertemu akan saling cinta dan terikat hatinya. Ya, ada berjuta kemanfaatan ketika umat Islam, ya, memang bersemangat untuk mengabdi kepada Allah, ya, berkepentingan untuk saling tolong, saling membantu, ya, saling merasa bahwa dia bagian dari saudaranya dan saudaranya bagian dari dirinya. Ingin merasakan kegembiraan sebagaimana ingin meringankan kesedihan dan kesulitannya. Dan ini cara yang sangat efektif. Kita lihat pada slide yang berikutnya, di poin yang keempat, saling mengenal, saling ta'aruf. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini dengan segala tanggung jawabnya untuk dipikul sendirian. Kita butuh teman, kita butuh kawan. Hanya saja persoalannya tidak sesederhana yang dipikirkan oleh banyak orang untuk mendapatkan kawan yang setia, untuk mendapatkan kawan yang benar-benar tulus dalam persaudaraan dan perkawanannya. Dan pertemuan pada salat berjamaah 5 kali sehari, ya, itu yang rutin. Dan kemudian pekanan, ya, dan bahkan tahunan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa mengenal seseorang bukan hanya melalui ucapan-ucapannya, tetapi juga melalui tindakan-tindakan dia secara langsung. Ini akan membuat sumber kita murni, sumber kita autentik, dan jauh dari gosip. Ya. Karena manusia jika bersama dengan yang lainnya, pasti terjadi saling mengenal. Bisa mengenal lebih, ya, dalam sebagian orang-orang, ya, dekat atau karib kerabat, hingga menaikkan kadar hubungan sesuai dengan kadar kedekatannya. Ya, ketika kita kenal sedikit, dimungkinkan kita kerjasama dalam kebaikan pada kadar tertentu, pada kadar tersebut, ya, yang sedikit. Tapi kalau kita mengenal lebih banyak, insya Allah kadar hubungan dan kerjasama kita dengan yang bersangkutan akan lebih besar. Bahkan ketika mengenal, seakan mengenal diri sendiri, kita tidak ragu, ya, untuk membuka dan untuk melakukan rangkaian kerjasama kebaikan, ya, masa depan. Karena majelis itu amanah dan kita butuh mengenal dengan baik orang-orang yang akan membawa pergi amanah kita setelah berdiri dari majelis. Ya, indah sekali bahwa masjid akan menjadi tempat ta'aruf, ya, saling mengenal yang paling istimewa di antara kaum muslimin. Ya. Sebagaimana masjid itu memungkinkan kita bertemu dengan orang-orang asing, orang-orang yang gharib, datang dari tempat yang jauh, yang sering kali mereka butuh bantuan dan butuh pertolongan, karena mereka ada dalam perjalanan. Tidak seperti di rumah mereka sendiri yang sudah tahu fasilitas-fasilitas di rumah dan kebutuhan-kebutuhannya. Sebaliknya di jalan ada banyak potensi kejutan. Maka ketika kita ada di masjid, kita berpeluang ketemu dengan mereka yang sedang membutuhkan pertolongan.
Bukan karena kita baik, bukan karena kita punya apa, tetapi bahwa ketika kita bisa menolong orang yang membutuhkan, itu artinya kabar baik. Allah segera menolong kita dalam urusan-urusan yang besar. Yang saat ya kita mencari orang yang bisa menolong kita mungkin nggak ketemu. Tetapi gara-gara kita menolong orang lain, membantu orang lain, apalagi orang-orang jauh, Ibnu Sabil, insya Allah ini menjadi alasan Allah untuk menolong kita pada bidang di mana orang lain tidak ada yang ringan ya, tangan, ringan kaki untuk membantu kita, maka kita akan ditolong oleh Allah SWT. Ya. Poin yang kelima, tampilkan bagian dari syiar terbesar Islam. Salat, ya, sebagaimana dia ibadah, ya, di antara ibadah yang paling agung dalam Islam, ini merupakan syiar terbesar. Karena jika manusia salat di rumah masing-masing, maka tidak akan diketahui adanya salat. Ya, baik syariat atau pelaksanaannya. Ya, ketika salat itu dilaksanakan di rumah masing-masing, akan banyak orang tidak mengenal tentang syariat salat, juga tidak tahu apakah salat ini dikerjakan atau tidak. Tetapi dengan syariat salat berjamaah, kita bisa mengenal syiar yang di antara yang paling agung dalam Islam. Ya, nanti ada syiar haji, ada umrah, ya, ini luar biasa. Tetapi salat ini real, ya, di mana kaum muslimin dikeluarkan dari rumah mereka dan diarahkan untuk menapakkan kakinya menuju masjid, melaksanakan salat berjamaah dengan etikanya, dengan adab-adabnya, dengan syarat rukunnya sedemikian rupa, dan kemudian pulang lagi ke rumah, dan insya Allah tampaklah syiar yang sangat besar dari agama kita ini. Pada slide berikutnya, di poin yang ke-6, tampilkan kemuliaan kaum muslimin. Ya, tampilkan kemuliaan kaum muslimin. Karena saat kaum muslimin bersama-sama masuk ke masjid-masjid untuk sholat, dan kemudian keluar lagi rame-rame setelah sholat, maka di situ terdapat sebab yang membangkitkan amarah besar orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dan di situ pula ada sebab kita kaum muslimin yang selalu sholat berjamaah dijauhkan dari menserupai mereka kaum munafikin serta kafirin, dan dijauhkan dari jalan hidup mereka. Subhanallah. Ini sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Iya, jadi kita pada bagian untuk disyariatkan Islam, ya, membuat mereka yang memang memusuhi Islam, ya, untuk tidak nyaman, ya. Dan ini cara yang sangat efektif, dengan cara kaum muslimin ketika mendengarkan adzan keluar rumah dan kemudian mendatangi tempat salat berjamaah dan kemudian salat bersama berjamaah, dan setelah itu pulang. Dan ini sebuah pemandangan yang sangat-sangat indah, ya, pemandangan yang sangat-sangat indah bagi anak-anak yang ada di lingkungan. Ini merupakan pembelajaran yang sangat luar biasa, ya, sampai pada akhirnya mereka pun akan mencintai masjid dan akan selalu berusaha untuk datang ke masjid, insya Allah, ketika melihat orang-orang yang mereka kagumi, orang yang mereka hormati, orang yang terpandang, orang yang sukses ternyata rajin ke masjid. Ini punya dampak yang sangat luar biasa bagi orang lain. Ternyata datang ke masjid tidak memboroskan waktu mereka. Ternyata datang ke masjid, ya, tidak mengurangi jam produktivitas mereka. Bahkan kalau kita pelajari bahwa salat inilah di antara produktivitas terbaik seorang anak manusia ada pada salatnya, insya Allah. Kita lihat pada slide berikutnya. Di poin yang ke-7, ta'lim atau pengajaran untuk yang jahil. Ya, ta'lim atau pengajaran untuk yang jahil. Masya Allah. Tentunya kelas keilmuan umat Islam tidak sama. Para ulama membagi umat Islam dalam urusan ilmu ada 3 level.
Yang paling rendah adalah mereka yang level awam, level taklid, tidak punya ilmu. Semua yang dikatakan, semua yang dilakukan adalah ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Kemudian ada kelas santri, ya, talibul ilmi. Kelas santri atau talibul ilmi adalah kelas di mana seorang muslim mengetahui landasan apa yang diucapkan, apa yang diyakini, apa yang diperbuat, dia tahu landasannya. Baik ya berupa ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu dikatakan sebagai santri atau talibul ilmi, level di atas orang awam. Ya, dan kemudian level di atasnya adalah level ulama. Ya, level ulama. Maka subhanallah, ketika kita berangkat ke masjid bertemu dengan yang lain, terasa sekali. Ya, ada proses pengajaran bagi mereka yang tidak mengetahui. Ya, ada proses pengajaran ya bagi mereka yang tidak mengetahui. Ya. Saya merasakan di bulan Ramadan kemarin ketika kita i'tikaf sebelum pandemi, di malam 27 ya, saya bergerak ke lantai atap di atas ya, pas asar, salat asar di sana, dan masya Allah ketemu dengan seseorang yang berasal dari Mesir, tapi dia sudah tinggal ya beberapa tahun di Saudi. Dalam pembicaraan dia senang ternyata bicara masalah keagamaan. Setiap ada satu tema, muncul di benak saya satu hadis Nabi, dan kemudian saya angkat hadis itu. Ternyata yang bersangkutan belum pernah mengenal hadis itu, sehingga meminta saya untuk mengulang membaca hadis tersebut. Dan subhanallah, ternyata orang ini cepat sekali hafalannya, dan kemudian hafal. Begitu sampai maghrib, tema apalagi muncul di benak saya hadis, saya angkat, ternyata dia juga belum tahu. Ya, sampai maghrib kita buka bersama. Setelah maghrib kita bertahan di tempat yang sama malam 27 serame-ramenya itu ya, sampai kemudian isya dan nyambung tarawih. Ya, bahkan ya nyambung sampai kurang lebih jam setengah 12. Saya hitung pada waktu itu beliau sempat menghafal 9 hadis. Ya, sebuah kesempatan yang sangat luar biasa ya. Di kesempatan yang lain bertemu dengan orang ya Maroko. Ya, juga sama kita berdiskusi banyak. Ya, jadi ketika kita ke masjid, peluang untuk bisa memberikan bimbingan mereka-mereka yang belum tahu ini sangat besar. Dan ini murni ya, karena kepentingan kita adalah sama-sama menjalankan syariat Islam, salat berjamaah, dan di sana kita dipertemukan oleh Allah dengan saudara-saudara kita, dan kita bisa saling sambung dan saling berbagi ilmu. Ya, kita lihat pada slide berikutnya. Di poin yang ke-8, memberi motivasi ya mereka yang tidak hadir salat berjamaah. Mumpung kita keluar rumah, mumpung kita ke masjid. Kita tahu dulu di antara kebiasaan sahabat Abu Bakar ketika berangkat ke masjid itu sekaligus membawa sedekah, harta sedekah, diantarkan ke rumah-rumah yang dituju, entah ketika berangkat ke masjid atau ketika pulang dari masjid. Ini luar biasa. Nah, dimungkinkan kita bisa mengunjungi, kenapa si fulan padahal dia muslim kok tidak mendatangi salat berjamaah ya, memberikan motivasi kepada mereka. Tentunya yang lain juga ada yang ke masjid tetapi berat, ini juga akan terdorong, terbantu, teringankan insya Allah. Jadi memberi motivasi mereka yang tidak hadir salat berjamaah, memberi bimbingan dan arahan kepada mereka, serta saling berwasiat pada kebenaran dan kesabaran. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, pendek kata bahwa masjid rumah Allah ini, bumi yang paling dicintai oleh Allah ini, paling baik insya Allah kaum muslimin antara satu dengan yang lain untuk mengokohkan hubungan, menguatkan hubungan, dan bahkan untuk memulai kerjasama atau meningkatkan kerjasama dalam kebajikan-kebajikan dan ketakwaan insya Allah. Kita lihat pada slide berikutnya di poin yang ke-9, melatih dan membiasakan umat Islam untuk mengutamakan bersatu.
serta tidak berpecah dan terbelah. Masya Allah. Kita ketika diundang oleh Allah dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita diundang oleh Allah seperti itu. Ini akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad-jasad kita kumpul dalam satu tempat, dan dari situ dikumpulkan pula, diikat pula hati-hati kita dengan mereka. Rasa kebersamaan. Ya. Insya Allah kalau kita saling dan sering bertemu di masjid, tidak mudah untuk dipecah belah oleh pihak lain. Sungguh umat Islam diwajibkan untuk senantiasa bersatu padu dalam mentaati waliul amr atau pemimpin besar kaum muslimin. Dan salat berjamaah adalah wilayah kepemimpinan yang kecil. Sebagai bentuk pelatihan kita semuanya menjadi orang yang ketaatan kepada pemimpin besar kaum muslimin, ini sangat kuat. Ya, dilatih melalui dia taat kepada imam salat. Ketika dia takbir, kita ikut takbir. Ketika dia rukuk, kita ikut rukuk. Ketika dia i'tidal berdiri dari rukuk, kita ikut juga. Ketika beliau sujud, kita ikut sujud. Ketika dia duduk dari sujud, kita pun ikut duduk dari sujud. Ketika dia sujud kembali, kita pun ikut sujud kembali, dan begitu seterusnya sampai salam. Ini sebuah latihan ketaatan kepada pemimpin yang sangat luar biasa. Dan salat berjamaah yang tadi adalah wilayah kepemimpinan kecil ini, karena makmum mengikuti satu imam serta meneladaninya secara sempurna. Dan bahkan salat berjamaah memberi gambaran umum seperti apa Islam itu seharusnya. Ya. Seperti apa ya gambaran Islam itu sesungguhnya, maka seseorang bisa melihat adalah pada proses salat berjamaah, insya Allah. Pada slide yang berikutnya, melatih, ya, poin ke-10, melatih manusia dalam mengontrol diri. Ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya. Lawan seseorang itu adalah nafsunya sendiri, jiwanya sendiri. Ancaman seseorang itu ada pada di dalam dirinya, bukan dari luar. Ada ancaman dari luar, tetapi tidak akan efektif ketika di dalam kita utuh, di dalam kita bersatu, di dalam kita tidak ada keterbelahan. Ya. Senantiasa bisa mengontrol diri, mengontrol emosi, mengontrol kehendak, mengontrol nafsu. Salat berjamaah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan melatih manusia dalam mengontrol diri. Karena jika seseorang terbiasa mengikuti imam dengan detail, tidak bertakbir sebelum imam bertakbir, tidak mendahulunya, dan tidak juga telat banget untuk mengikutinya, serta tidak membersamainya. Jadi tidak bergerak bareng dengan imam, tidak mendahului imam, sebagaimana juga tidak telat banget. Ya, menyusul tetapi ya dalam rentang waktu yang pendek. Ya, karena ada kata segera nanti. Ya, ada bahasa idza kabbara fakabbiru. Ketika imam bertakbir, segera. Fa idza raka'a farka'u, ya, ada kata fa, kata sambung yang pendek. Ketika dia mengerjakan ini, segera susul. Sebaliknya, disiplin mengikutinya. Ini yang menarik dalam sholat jamaah adalah kedisiplinan ini. Maka ia akan terbiasa mengendalikan diri. Ini sebuah madrasah, ya, madrasah kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan diri yang sangat-sangat baik, insya Allah, melalui salat berjamaah. Kita lihat pada slide berikutnya, ya, poin ke-11, seorang muslim saat berdiri di shaf salat berjamaah. Seorang muslim saat dia berdiri di antara shaf salat berjamaah, dia akan merasakan seakan ia ada di, ya, barisan perjuangan.
di jalan Allah, seakan dia ada pada barisan jihad. Subhanallah, kaum muslimin tidak akan asing ya, ketika panggilan perjuangan itu datang, dia tidak akan asing karena dia sudah terbiasa berdiri di dalam saf salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah senantiasa mencintai mereka yang berperang di jalan Allah saffan, ya, dengan dalam barisan. Ka'annahum bunyanun marsus, bahkan gambaran tentang safnya itu, barisannya itu seperti bangunan yang kokoh sekali. Subhanallah, dilatih dalam salat. Mereka yang ditakdirkan berdiri di barisan perjuangan, maka tidak diragukan jika sudah terbiasa berdiri di antara barisan salat 5 waktu, maka itu menjadi sarana ya, yang efektif atau cara yang efektif ya, meningkatkan loyalitas dan ketaatannya kepada pemimpin, ya, pemimpin perjuangan. Tidak akan mendahului ya, perintahnya dan tidak akan terlambat ketika merespon perintah-perintahnya. Ini sebuah ya karunia yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat salat berjamaah ya, manfaatnya sangat-sangat banyak. Slide berikutnya, poin ke-12. Umat Islam merasakan adanya rasa kesetaraan. Rasulullah SAW menggambarkan harusnya umat Islam itu diibaratkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Atau oleh Nabi dikatakan ya, sawasiyah ka'asnanil musd, setara seperti gigi-giginya sisir, ya, yang setara. Umat Islam merasakan adanya rasa kesetaraan. Kapan? Ketika dia melaksanakan salat berjamaah. Apa yang terjadi dalam salat jamaah? Ya, karena dalam salat jamaah ini nanti apapun status sosial, apapun status ekonomi, ketika dia berdiri dalam salat, maka kita akan menemukan nanti orang yang kaya bersebelahan dengan orang yang miskin. Pejabat bersebelahan dengan rakyat biasa. Hakim, dia bisa salat berdiri sejajar dengan orang yang sedang ya, dihakimi. Dan begitu seterusnya. Ini luar biasa. Ya. Orang umat Islam akan merasakan bahwa tidak ada kesenjangan itu. Ya. Sebaliknya, kesenjangan-kesenjangan sosial akan diruntuhkan insya Allah. Dibersihkan insya Allah melalui salat berjamaah ini. Ya, bayangkan anak kecil bisa ya, berdiri berjajar dengan orang dewasa, bahkan dengan orang tua. Maka semua orang merasa sama dan muncul adanya keterikatan hati. Karenanya Nabi SAW memerintahkan pelurusan shaf. Ya, Nabi memerintahkan agar shaf itu diluruskan. Kenapa? Ternyata ada dampak, ada efek ketika shaf itu tidak lurus. Beliau bersabda, jangan bengkok shaf kalian. Maksudnya shaf dalam salat. Karena akan berdampak perselisihannya hati-hati kalian. Inilah problem. Betapa mudah ya emosi amarah itu dipicu oleh pihak lain di tengah-tengah kaum muslimin. Ternyata ini berakar bahwa hati mereka tidak disatukan dalam shaf-shaf salat. Ya, mereka datang ke masjid saja tetapi shafnya tidak lurus. Digambarkan oleh Rasulullah, Allah tidak akan melihat barisan yang tidak lurus dalam salat. Allah tidak mau melihat
jika barisan itu bengkok. Bagaimana jika orang tidak datang ke masjid, ya? Yang datang saja tetapi safnya bengkok, dikatakan ini akan menjadi sebab perpecahan hati dan sikap-sikap mereka dalam berbagai persoalan kehidupan. Banyak sekali nanti persoalan itu yang seharusnya disikapi bersama, maka akan ditemukan kemudahan menyelesaikan. Tetapi jika persoalan yang rumit itu masing-masing orang berpendapat sendiri-sendiri, dengan caranya di sini akan menambah kerumitan persoalan. Dan subhanallah, lagi-lagi salat berjamaah ini akan menghadirkan kemanfaatan yang sangat-sangat besar. Di slide berikutnya, poin ke-13, kesempatan memantau kondisi, kesempatan ngecek, memeriksa, ya, memantau kondisi. Kondisi siapa? Ada orang fakir, ada orang miskin, ada orang sakit, atau orang yang menyepelekan salat jamaah. Kita berkepentingan untuk ngecek itu. Kita tahu kemarin dalam hadis diantaranya tentang salat jamaah, selesai salat subuh, Nabi menghadap ke makmum dan kemudian menanyakan, apakah si fulan hadir salat jamaah? Sahabat mengatakan, tidak. Apakah si fulan dia hadir salat berjamaah? Tidak. Maka kita yakin, sepulang dari jamaah, ketika yang hadir ke jamaah ketemu dengan orang yang tidak hadir dan ditanyakan oleh Nabi, dia akan bercerita, tadi kamu ditanyakan oleh Nabi, tadi kamu dicek oleh Nabi. Maka dipastikan akan membuat orang untuk tersadar bahwa dia ada di tengah kaum muslimin, harusnya ya ada bersama mereka. Ya. Ada kalimat yang sangat indah disampaikan oleh para ulama terkait dengan watak takwa, terkait dengan mental takwa. Dijelaskan bahwa takwa itu adalah separuh takwa, jangan sampai Allah kehilangan kita, jangan sampai Allah kehilangan kita atau tidak menemukan kita pada saat kita diperintah. Salat jamaah misalkan, kita diperintahkan. Pada pelaksanaan salat jamaah, harusnya Allah menemukan kita di sana. Kalau Allah menemukan kita di sana, berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Kalau kita tidak bertakwa, kalau kita ada di sana, di tempat Allah mengundang kita dan harusnya Allah ya menemukan kita, ternyata malah kehilangan kita di tempat itu, ini ciri bahwa kita bukan orang yang bertakwa. Separuh kedua tentang orang yang bertakwa adalah, separuh kedua tentang orang yang bertakwa adalah Allah memiliki larangan-larangan dari melakukan sesuatu. Larangan tidak hadir salat jamaah misalkan. Nah, jangan sampai kita ketahuan oleh Allah, ditemui oleh Allah justru di tempat larangan, di waktu larangan. Jadi orang bertakwa ketika Allah memeriksa, Allah ngecek, dia ada di sana. Terkait dengan perintah-perintahnya, terkait dengan larangannya, harusnya yang datang ke tempat terlarang itu orang-orang ahli maksiat saja. Tetapi ternyata ada orang yang mengklaim sebagai muslim dan saleh ada di sana. Maka sekali lagi, ini sekedar sebagai sebuah klaiman. Ya, maka kita saling bisa memantau kaum muslimin antara satu dengan yang lain. Antara satu dengan yang lain. Dulu kalau di Madinah, ya di Madinah, di masjidnya Nabi, karena berkumpul ada kurang lebih 100 orang di Sufa. Yang rata-rata mereka memang tidak punya keluarga di Madinah, ya, dan tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan khusus, ya, pekerjaannya utama adalah ngaji bersama Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak pegang uang dan hidupnya berasal dari infak sedekah. Maka orang yang berjamaah di Masjid Nabawi seringkali mereka sekaligus membawa makanan, terutama kurma, ya, untuk mereka yang tinggal di Sufa. Biasanya pada waktu Isya mereka dalam tanda petik dilelang
ya, Nabi akan mengingatkan kepada para sahabat, siapa yang menggandeng pulang satu orang sahabat dari yang ada di asrama As-Suffah untuk disuguh makan malam. Siapa yang membawa 2, siapa yang membawa 3, kurang lebih ada 100 orang. Setiap malam dibagi oleh jamaah, siapa dan menggandeng pulang berapa orang untuk dijamu di rumahnya. Setelah makan, balik lagi ke Suffah. Biasanya, kalau ada sisa, Rasulullah yang menanggung semua sisanya. Entah banyak atau sedikit. Dan begitulah, subhanallah, ini salat jamaah luar biasa dalam konteks untuk saling mengontrol satu dengan yang lain. Poin yang ke-14 di slide berikutnya, generasi akhir umat Islam bisa merasakan apa yang dirasakan oleh generasi awal. Karena inilah akhlak generasi awal, ada selalu sholat berjamaah. Bahkan jika ada yang sakit, minta dipapah. Ya, minta dipandu oleh 2 orang, kanan dan kiri, sampai dia diantarkan ke tempat shaf. Ya, dia takut jika kemudian tidak menghadiri sholat jamaah, nama dia masuk dalam daftar orang munafik. Maka sampai sedang sakit pun, banyak dari mereka yang dalam tanda petik memaksakan diri harus ke masjid. Bahkan tadi untuk dipapah saudaranya. Dan ini sebuah kerjasama yang luar biasa. Orang-orang yang sehat membantu mereka yang sedang sakit. Ya, generasi akhir umat Islam bisa merasakan apa yang dirasakan oleh generasi awal dulu. Para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mencontoh. Ya, dulu para sahabat radhiyallahu anhum mencontoh Rasulullah SAW. Maka seorang imam yang mengimami hari ini bisa merasakan posisi Rasulullah yang ngimami itu. Makmum hari ini bisa merasakan bagaimana posisi para sahabat bermakmum kepada Rasulullah pada zaman dulu. Maka hal ini membuat umat Islam semakin bersemangat untuk meneladani Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabatnya, insyaallah. Dan ini slide terakhir kita, ya, terkait dengan manfaat-manfaat salat berjamaah. Poin ke-15, berkumpulnya umat Islam di masjid dengan niat menginginkan apa yang ada di sisi Allah adalah sebab turunnya keberkahan. Orang yang datang ke masjid berkumpul dengan kaum muslimin, harapannya adalah mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Apa-apa yang ada di tangan Allah. Dan di tangan Allah itu penuh sekali. Ini sebab turunnya keberkahan. Poin ke-16, bila saling menyemangati dalam meningkatkan ibadah. Ya, bisa saling menyemangati dalam meningkatkan ibadah. Orang kalau sendirian berpotensi untuk malas. Tapi ketika bersama dengan yang lain, ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kita tahu wajah ya orang-orang yang optimis, wajah orang-orang yang beriman, itu akan membuat kita pun terpengaruh untuk punya optimisme dan punya semangat dalam kehidupan dan serta perjuangan. 17, melipat gandakan kebaikan-kebaikan, maka semakin besar pula ganjarannya. Iya, subhanallah. Ketika orang berangkat dan berkumpul di masjid dengan nawaitu untuk menggandakan kebaikan-kebaikannya, maka subhanallah, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin besar. Ternyata di masjid bukan hanya salat. Sampai pun seandainya hanya salat berjamaah sudah bernilai 27 derajat. Tetapi yang terjadi adalah banyak sekali kebaikan terwujud. Tentunya dengan menghindari potensi-potensi keburukan. 18 punya makna dakwah, mengajak kepada Allah, baik ucapan dan perbuatan. Ya, siapapun yang ingin berlatih menjadi bagian ya dalam saf dakwah, maka di antara cara yang paling efektif adalah senantiasa menghadiri salat jamaah. Apalagi nanti kalau kita mendapatkan anjuran, ya, jika memungkinkan selesai salat jamaah tidak pulang, menunggu salat jamaah berikutnya, ya, terutama memang yang jaraknya pendek antara satu salat dengan salat yang lain. Ini indah sekali, ya, indah sekali. Satu sisi
Ada penggandaan, bahkan diposisikan seakan dia sedang sholat. Padahal pada posisi menunggu sholat berikutnya, itu kita diposisikan ada pada sedang mengerjakan sholat. Dan ke-19 yang terakhir, pendidikan pada umat Islam untuk menjaga waktu, menghargainya dengan ketaatan. Inilah modal yang diingatkan oleh Allah dalam surat Wal Asri, demi masa sesungguhnya manusia, semua manusia pasti akan merugi. Kita dijadwal subuh ke masjid, duhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Subhanallah. Kita tahu bahwa dalam Quran ada sumpah dengan wal fajri, dengan waktu fajar, waktu subuh. Ada sumpah wad duha, demi waktu duha. Ada sumpah dengan siang wan nahar. Ada sumpah dengan waktu asar wal asri, dan ada sumpah dengan waktu malam wal laili. Itu artinya bahwa kita disuruh dan didorong untuk produktif menghasilkan kebaikan pada waktu-waktu tersebut. Dan salat jamaah ini sangat-sangat indah, mendidik kaum muslimin menjaga waktunya, menjaga umurnya, dan menghargainya. Harus menghasilkan kebaikan, ya, bahkan harus menghasilkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan penjelasan terkait dengan manfaat-manfaat salat berjamaah ini insya Allah akan membuat semakin sempurna kita salat kita, semakin mendekatkan kita pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan sambung pembahasan kita tentang salat berjamaah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah ini pada bagian yang kelima, keutamaan salat jamaah. Fadail salatul jamaah, ya, keutamaan salat jamaah. Sekali lagi, ini dalam rangka untuk menghadirkan semua informasi terkait dengan salat jamaah ini dan untuk membulatkan insyaallah informasi, membulatkan keyakinan dan membulatkan pelaksanaan salat jamaah itu, bahkan membulatkan peran kita dalam dakwah dan menyebarkan ajaran ini kepada orang lain. Hanya Allah saja yang bisa menolong kita, membantu kita untuk mendapatkan kemudahan dalam belajar, meyakini, mengamalkan, dan bahkan mendakwahkan. Mudah-mudahan teman-teman, para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan keluarga kita semuanya dituntun, dibimbing oleh Allah. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar membantu, memudahkan beliau, agar Allah menolong Nabi Ibrahim untuk senantiasa menegakkan salat. Bukan hanya diri beliau, beliau juga mendoakan agar anak keturunannya semuanya diberikan kemampuan menegakkan salat. Nah, kita sangat perlu untuk senantiasa juga mengulang doa Nabiullah Ibrahim tersebut. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka